Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul Dimensi Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti apa sih harapan dari dimensi ini dalam diri pelajar Indonesia? Yuk kita pelajari langsung dari para pelajar kita. Aku ibadah dulu ya. Aku juga sebentar lagi duluan karena ada doa bersama. Meskipun berbeda agama, aku dan teman-teman percaya bahwa Tuhan adalah Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beriman dan bertakwa, kami beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap harinya, di samping belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya, kami juga melakukan rutinitas dan ritual ibadah. Kami meyakini bahwa aktivitas keseharian kami adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah bentuk akhlak kami kepada Sang Pencipta. Seperti sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami juga berusaha menghayati dan menampilkan sifat tersebut dalam keseharian. Dimulai dari mencintai dan menyayangi diri sendiri. Aku dan teman-teman sadar bahwa tubuh kami adalah karunia yang perlu dijaga dan disyukuri. Jadi, kami selalu berusaha menyayangi dan merawat diri sendiri dengan menerapkan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, memperhatikan gizi seimbang, serta tidur yang cukup. Di samping berbagai aktivitasku, aku juga meluangkan waktu untuk diriku sendiri, seperti melakukan hobi dan berkumpul dengan teman-teman. Ini salah satu upayaku untuk menjaga kesehatan mental. Untuk merawat kesehatan mental dan spiritual, aku dan teman-teman juga rutin melakukan aktivitas keagamaan, seperti sembahyang, ibadah, atau menghadiri kajian keagamaan kami masing-masing Le. Dengan begitu, kami menjadi terbiasa refleksi dan memperbaiki diri. Ilmu keagamaan kami juga semakin bertambah dan berkembang. Bisa juga beraktivitas lain seperti meditasi, refleksi, menulis jurnal, atau menikmati alam sejenak. Ini usaha yang kami coba untuk menyeimbangkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Aku juga yakin Le, bahwa Tuhan senang dengan umatnya yang jujur. Jadi, aku dan teman-teman selalu berupaya bersikap jujur, amanah menjalankan kewajiban, serta berani menyampaikan kebenaran atau fakta. Merawat diri serta berintegritas adalah bentuk akhlak kami untuk diri sendiri. Akhlak ini juga tumbuh bersama dengan dimensi mandiri dalam diri kami. Mari kami bantu bawakan, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, Buku. Hati-hati di perjalanan ya. Pada berantem lagi netizen nih. Padahal seharusnya kita komentar dengan baik dan merespon dengan baik juga toh. Kan nggak harus pakai sindir-sindiran, ujar kebencian, apalagi sampai mencaci maki tuh. Ya, apalagi yang sembarang kasih komentar menghina di postingan orang ge. Heran juga, kenapa kalau dunia maya orang malah pikir bebas berkomentar seenaknya ya, sampai-sampai berkata kasar. Padahal kan seharusnya kita berbuat dan berkata baik dimanapun kita berada Le. Jika yang muncul adalah kata-kata buruk, bisa jadi itu adalah cerminan dari dirinya yang mungkin bermasalah. Sifat penyayang dan pengasih juga tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tapi untuk sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Aku dan teman-teman tidak memandang perbedaan keyakinan atau latar belakang saat membantu sesama. Yang perlu kita lihat, aku dan teman-temanku sama-sama manusia. Jika ada yang kesulitan, maka tanggung jawab kami untuk saling membantu. Kami pun memperhatikan tutur bahasa
serta perbuatan sebagai bentuk hormat kami kepada sesama. Jika ada perbedaan pendapat, kami tidak menganggap itu sebagai ancaman dan menjadi ujaran kebencian. Perbedaan itu hal yang wajar, karena semua orang memiliki perspektifnya masing-masing. Kami juga aktif menentang pandangan negatif dan diskriminasi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, kepercayaan, disabilitas, ataupun gender. Ini adalah bentuk akhlak kami kepada sesama manusia. Hal ini tidak lepas dari terbangunnya dimensi berkebinekaan global pada diri kami, sehingga muncul kepedulian dan kemauan untuk mewujudkan keadilan sosial. Aku dan teman-teman sadar bahwa Tuhan menciptakan bumi dan seisinya untuk kebutuhan hidup manusia, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kami pula sebagai pengemban amanah di bumi untuk menjaga isinya. Termasuk dalam menjaga kelestarian hewan dan tanaman, karena kami sadar pengaruh mereka dalam ekosistem. Jadi, adik-adik kami nanti dapat tetap menikmati manfaat dari alam yang diciptakan Tuhan. Ini adalah bentuk akhlak kami kepada alam sebagai upaya hidup berkelanjutan. Asik, kita sudah punya KTP. Iyo, sekarang kita sudah punya hak pilih lagi, Dang. Ayo gunakan hak pilih kita dengan baik. Sebagai warga negara Indonesia, kami sadar bahwa kami memiliki hak dan kewajiban. Aku dan teman-teman berusaha menggunakan hak kami dengan baik, seperti hak memilih dan hak untuk berpendapat. Sebagai warga negara Indonesia berdasarkan hukum, kami juga sadar dengan kewajiban kami. Menaati peraturan adalah hal yang baik untuk kami, juga orang lain. Seperti peraturan berkendara misalnya, kami sadar bahwa peraturan ada untuk melindungi kami dan juga orang lain di jalan raya. Akhlak pribadi dan akhlak kepada sesama manusia mendorong kami untuk melakukan gotong royong demi kemajuan Indonesia sebagai wujud cinta kami kepada tanah air. Menjadi warga negara yang baik adalah bagian dari tugas yang perlu kami jalani sebagai umat beragama. Ini adalah bagian dari ibadah kami dan bentuk akhlak kami kepada negara. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah lebih terbayang harapan dari pelajar yang memiliki dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Dimensi ini menyiratkan kualitas keimanan dan ketakwaan pelajar Indonesia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dapat diamati. Jika kita ulas lagi, dimensi ini terbagi ke dalam 5 elemen, yaitu elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, serta akhlak bernegara. Pada materi-materi selanjutnya, Ibu Bapak akan belajar lebih dalam mengenai masing-masing elemen ini serta penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Salam dan bahagia.